Merangkul bersama, bangkit bersama merupakan moto indah yang dilanturkan oleh pejuang-pejuang pendidikan muda dengan mendirikan sebuah sekolah. Bambu Pelangi namanya. Bagaimana kisah perjuangan mereka? Nah, pasti penasaran kan sama Bambu Pelangi? Mending kita langsung tanya aja sama ketuanya. Dengan siapa, Kak? Fajar. Fajar. Gimana sih, Kak, awal Bambu Pelangi itu? Jadi gini, Bambu Pelangi itu awalnya dibentuk tahun 2009. Nah, di tahun 2009 itu Bambu Pelangi itu bukan tempat belajar biasa. Jadi awalnya itu musola, kemudian musola kita bicara sama pengurus musolanya, kira-kira bisa nggak sih kita ini untuk tempat mengajar? Karena apa? Karena awalnya itu memang di situ tuh musola dan tempat untuk belajar TPQ, tempat belajar Al-Quran kayak gitu kan. Nah, setelah ada kesepakatan, musolahnya dipindah ke Lapak Prihatin dan di situ didirikan Lapak Bambu Pelangi. Lapak Prihatin dan Lapak Bambu Pelangi ini menjadi tempat Bambu Pelangi mengajar adik-adik di sana. Terus rutinitas dari Bambu Pelangi itu, misalnya kita itu sering mengadakan mengajar di sana setiap hari Sabtu sore dan hari Minggu sore. Nah, kegiatan mengajar di sana itu yang pertama itu hari Sabtu sore ya. Hari Sabtu sore itu biasanya sekarang ini kita adakan yang namanya mengajar tetapi dengan berbau kreativitas. Kenapa begitu? Karena gini logikanya. Kita tahun kemarin itu kita mengajar nih. Kita mengajar tapi adik-adik di Lapak Sarmil itu tetap mengemis, tetap mengamen. Apa feedbacknya buat kita? Kan ibaratnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya rubah pola mindset itu. Saya rubah supaya apa yang kita ajarkan ke adik-adiknya bisa bernilai jual. Akhirnya terakhir kemarin kita baru bikin yang namanya buket bunga. Buket bunga itu dari kertas. Nah, di sini kan ada keahlian kan yang kita ajarkan ke adik-adiknya. Gunanya buat apa? Gunanya buat supaya setidaknya keahlian ini menjadi bekal di adik-adiknya di masa depan, supaya jangan berpikir untuk mengemis lagi, supaya ada keahlian, supaya gimana mereka bisa membuat buket bunga itu sendiri kemudian dijual ke khalayak secara umum. Nah, kemudian yang kedua itu di hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi itu sebenarnya lebih ke arah have fun, senang-senang. Kayak misalnya kemarin itu baru kita habis nyanyi-nyanyi, menggambar, seperti itu. Jadi lebih fokus ke arah gimana sih memotivasi adik-adik supaya jangan terpaku sama yang namanya memulung lagi dengan kegiatan-kegiatan selingan. Kegiatan-kegiatan selingan itu seperti bernyanyi bersama, kemudian menggambar, dan lain-lain. Selain kegiatan rutin hari Sabtu dan hari Minggu, di sini Kak Fajar juga membuat yang namanya acara kegiatan 3 bulanan sekali, yaitu Hari Anak Sehat. Hari Anak Sehat itu tempatnya bukan di Lapak Sarmili tapi di stan. Jadi gimana caranya kita mengajak adik-adiknya itu supaya keluar dari lapak? Ayo kita bermain bersama sama kakak-kakaknya di stan. Acaranya itu kayak terakhir kemarin kita ajarin ke adik-adiknya itu bermain, tapi di situ ada edukasinya juga. Edukasinya itu meliputi menggosok gigi. Nah, banyak kan adik-adik yang nggak tahu gimana sih cara menggosok gigi yang benar. Nah, maka dari itu kita briefing, kita kasih tahu ke adik-adiknya dengan pola penyampaian yang edukatif, dengan pola penyampaian yang have fun, gimana supaya adik-adik itu mengerti akan pentingnya sikat gigi. Selain itu, kita juga ada project untuk menyiapkan adik-adiknya supaya adik-adik ini bisa tampil di depan umum. Sekarang gini, kalau adik-adik itu mengamen nih setiap malam minggu, itu kan kalau mengamen hanya dapat 1.000, 2.000. Nah, Kak Fajar ini di sini sedang menyiapkan supaya adik-adiknya itu bisa mengamen, tapi bisa dijual seperti di kafe-kafe. Nah, seperti misalnya vokal group dan lain-lain, itu semuanya masih dalam proses. Jadi lebih berguna gitu ya, kayak? Ya, jadi intinya ke depan itu apa yang kita ajarkan ke adik-adiknya bisa membuat dia lebih berguna, bisa membuat dia setidaknya jangan sekali-sekali berpikir aku nggak punya duit nih, berarti aku ngemis aja. Jangan. Jadi kan lebih baik aku nggak punya duit nih, aku bisa mengembangkan apa yang kakak-kakak stan ajarkan kepada aku suatu hari nanti kayak gitu. Di Bambu Pelangi, karena kemarin itu kan program ketua yang terdahulu lebih fokus ke arah yang gimana caranya supaya adik-adik bisa menggambar, kemudian bisa belajar, maka banyak anak-anak berbakat di situ. Banyak anak-anak yang kita dapat itu anak-anak yang mereka itu pengen sekolah sebenarnya, cuma
karena keterbatasan dana saja akhirnya mereka nggak sekolah. Kayak misalnya ada satu anak itu Yanti namanya. Nah, Yanti ini di sini dia tidak bisa berbicara, kemudian dia hanya memanfaatkan apa yang diajarkan kakak-kakaknya kepada dia gitu loh. Misalnya kan karena nggak bisa bicara otomatis diajarkan bahasa isyarat kan. Nah, Yanti ini bisa menyerapnya itu bisa cepat gitu loh. Akhirnya sekarang dia komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat yang diajarkan oleh pengajar-pengajar dahulu. Kemudian ada Umar namanya. Umar ini di sini dia jago gambar. Nah, kemudian Kak Fajar cek kan sama pengajar yang dulu namanya Mas Rian. Kira-kira emang bagus nggak sih gambarnya? Oh iya. Dari gambar-gambar adik-adik di lapak itu bisa gambar 2 dimensi. 2 dimensi itu kalau dilihat dari atas bisa, kemudian kalau dibalik bisa. Nah, itulah yang coba kita fasilitasi mereka dengan gambar, dengan pendidikan, beasiswa. Nah, gimana caranya supaya mereka itu bisa termotivasi untuk maju. Ada kejadian-kejadian menarik yang mungkin orang-orang itu di luar Bambu Pelangi itu nggak tahu. Misalnya gini, ketika kamu jadi pengajar Bambu Pelangi nih, kamu masuk ke area lapak, itu udah langsung disambut sama adik-adiknya. Kakak, wah itu udah ada yang minta gendong lah, ada yang minta inilah. Itu rasanya itu ibarat kamu itu punya adik selain adik kandungmu gitu loh. Dan itu mereka langsung meluk, langsung ini, wah amazing gitu loh. Dan kemudian kejadian menarik lainnya itu kayak misalnya kita main bareng-bareng di sana. Kita pernah tuh main yang namanya main tali. Karena apa? Adik-adiknya mungkin bosan kan diajarin matematika terus diajarin, ayo kita main-main. Nah, main tali. Di situ kakak-kakaknya pada ikutan. Saya aja nih nggak bisa main tali, harus rela-rela salto untuk apa ya? Untuk menghibur adik-adiknya kan. Artinya apa ya? Di sini tuh nggak mengedepankan kebersamaan, mengedepankan gimana sih kita nggak buat adik-adiknya itu boring tapi tetap belajar, kayak gitu sih intinya. Dan kejadian menarik lainnya itu saya rasain itu misalnya gini, ketika kamu belajar nih sama adik-adiknya ya kan, nah itu tuh kayak kemarin saya bikin buket bunga. Nah kemudian adik-adiknya udah diajarin nih 1, 2, 3, kemudian itu apa ya, ketika aku minta lagi bunganya itu nggak dikasih. Udah kak buat simpenan aku aja, udah kak buat ini aja. Artinya apa, ada rasa bangga tersendiri gitu. Oh dia itu pengen nyimpan hasil karyanya. Setidaknya kalau mereka pengen nyimpan, mereka akan ingat gitu loh, ingat oh ya ini bunga hasil pengajaran dari kakaknya ya. Nah itu yang saya ingat sih, kejadian-kejadian menarik yang selama ini saya alami sebagai pengajar Bambu Pelangi 2 tahun. Kemudian menjadi seorang pengajar di sana, kebetulan sekarang kan saya menjadi ketua nih, banyak kendala-kendala yang saya hadapi selama 1 tahun 6 bulan ini lah. Seperti misalnya gini, ketika kamu datang ke sana, kadang adik-adiknya itu sedang memulung gitu loh. Jadi kita akan berhadapan sama yang namanya mindset orang tua. Mindset orang tua yang mereka itu, maaf, beliau orang tua di sini berpikiran bahwa mungkin karena kebutuhan hidup ya yang mendesak, jadi anak-anak juga harus bekerja kan kayak gitu. Ya kita hormati itu, kita saling menghormati, di mana orang tua pingin supaya anak-anaknya bekerja supaya bisa makan mungkin kan. Nah akhirnya di situ ya kita kadang-kadang ngajar kosong, gak ada adik-adiknya. Itu sih kadang-kadang kendala yang kita hadapin. Kemudian yang kedua, misal gini, ketika acara hari anak sehat nih, acara hari anak sehat kita ajak adik-adiknya ke stand, kemudian kita bagi nih mereka satu plastik. Nah kadang-kadang itu mereka saling buka plastik itu dan apa ya namanya, saling satu sama lain itu saling curiga, kok kamu dapatnya banyak sih, kok kamu dapatnya ini sih, kayak gitu. Dan akhirnya itu menjadi kendala. Kita itu harus gimana lagi ya supaya bisa mengakrabkan mereka kayak gitu. Akhirnya dari satu konflik yang berbeda ini, gara-gara ini gak dapat penggaris, ini dapat misal, ini nih jadi konflik yang berkepanjangan sampai di rumah, bahkan sampai orang tuanya kadang-kadang sampai harus terlibat cekcok segala macam. Ya itu urusan sana ya, kita kan niatnya kita hanya untuk berbagi saja. Tapi itu sih yang saya rasa menjadi kendala saya selama ini di Bambu Pelangi.
Nah, yang terakhir nih Kak, untuk harapan ke depan itu gimana ya Kak? Nah, harapan saya nih, sekarang kan saya menjadi ketua, saya menggulirkan program-program. Nah, di masing-masing program ini justru saya itu punya harapan-harapan supaya ini tuh bisa dilanjutkan. Seperti misalnya pengajaran kreatif. Harapan saya ini supaya nanti pengajar-pengajar selanjutnya setelah saya itu tuh bisa mengajarkan berbagai macam kreativitas kepada adik-adiknya. Nggak cuma yang berbau menciptakan produk, tapi kalau bisa mengcover lah, kalau nggak mendesain adik-adiknya ini supaya bisa tampil di depan umum seperti itu. Yang kedua, misalnya program saya di Bumble Call. Bumble Call ini kita ini ingin mengajak seluruh elemen kampus dulu, elemen kampus supaya kalau Anda mau berbaksos, kalau Anda mau belajar bersama kami, bisa tuh datang ke Bambu Pelangi melewati Bumble Call. Cek Instagramnya di Bambu Pelangi. Nah, di situ saya harapkan supaya kedepannya ini elemen kampus ini memanfaatkan Bumble Call ini untuk melihat kondisi bersama-sama lah, untuk melihat kondisi gimana sih sebenarnya ada orang-orang yang ada di bawah kita gitu loh, ada masyarakat yang masih membutuhkan kita ini kan generasi penerus, kita ini kan mahasiswa, kamu juga calon mahasiswa kan. Nah, bahwasannya ternyata masih banyak kan tugas kita itu sebagai generasi penerus bangsa untuk bersama-sama merangkul, bersama-sama mengajak supaya nggak ada lagi tuh kata-kata generasi-generasi yang kurang. Kalau bisa kita rangkul mereka, kita ajak mereka, ayo kita bangkit bersama untuk bangun Indonesia, kan kayak gitu. Nah, harapan yang ketiga adalah untuk adik-adiknya sendiri ya. Untuk adik-adiknya sendiri ini harapan saya semoga mereka kelak bisa berubah. Semoga mereka bisa menjadi manusia yang berguna pastinya. Apa yang kita ajarkan bisa bermanfaat seperti itu. Dan harapan saya yang lainnya seperti misalnya program beasiswa nih yang kita berikan, beasiswa pendidikan kepada adik-adik yang membutuhkan kan di sana, supaya beasiswa ini dijadikan sebagai ajang untuk mereka benar-benar saya dapat beasiswa nih dari kakak-kakak Bambu Pelangi, saya harus giat nih belajarnya. Nah, itu harapan-harapan yang dari program-program yang saya gulirkan selama ini supaya mereka-mereka ini bisa termotivasi untuk maju, supaya mereka itu bisa, saya ini adalah calon pemimpin bangsa, secara otomatis saya juga bisa nih membangun Indonesia kan kayak gitu. Kan kita nggak tahu, siapa tahu di antara otak-otak anak-anak lapak Sarmili ini, di antara otak anak-anak adik-adik ini, siapa tahu ada yang punya pikiran menciptakan obat anti kanker, kan kita nggak tahu. Maka itu kan tugas kita adalah memfasilitasi mereka supaya mereka bisa berkembang. Itu aja harapan-harapan saya. Dan pesan saya sebagai untuk pemerintah nih ya, pesan untuk pemerintah agar pemerintah sebisa mungkin lebih memperhatikan. Kamu tahu kalau kamu jalan di sana itu ibarat bumi dan langit. Satu perumahan elit, satunya itu kumuh. Mereka itu hanya dipisahkan tembok. Nah, cobalah pemerintah itu lebih memperhatikan mereka-mereka yang kaum minoritas, yang mereka-mereka yang kaum kurang, dengan dibekali kreativitas lah, dengan dibekali kursus lah, mungkin mereka dimasukkan ke balai latihan kerja lah, supaya jangan adalah pengemis lagi, pengamen lagi, anak-anak kecil suruh ngemis, anak-anak kecil suruh ngamen gitu. Kasihan mereka, tugas utama mereka belajar. Itu aja sih harapan saya ke depannya. I ain't too sure what I believe in, but I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead